Saya Dwiki Cahyadewasa Putra, Jabatan Penyuluh Kepemudaan pada instansi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Bangka Tengah ingin menyampaikan isu tentang penyuluh kepemudaan yang ada di kantor kami tersebut. Yang pertama adalah isu yang berkembang pada organisasi selalu ada dalam tiap instansi ataupun organisasi. Dalam pelaksanaan fungsi ASN, tentunya isu ini akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi ASN. Terkhusus dalam bidang kepemudaan, isu tersebut adalah masih adanya virus COVID-19 dan susahnya pendataan umur pemuda yang selalu bergerak dalam pelaksanaan fasilitasi dan dukungan aktivitas kecamatan di daerah dan juga jarak dalam melakukan penyuluhan. Batas usia pemuda yaitu dari 16 tahun sampai dengan 30 tahun. Maka dapat dipastikan setiap harinya akan ada pergerakan dalam pendataan usia pemuda tersebut. Makanya ini menjadi isu terkini dalam pendataan usia pemuda. Yang kedua adalah virus COVID-19. Virus COVID-19 menghambat dalam melakukan penyuluhan kepemudaan karena adanya protokol kesehatan. Kegiatan yang dapat dilakukan yang pertama adalah penggunaan Google Form. Penggunaan Google Form ini mendata usia pemuda pada organisasi tertentu. Yang kedua adalah sosialisasi penggunaan Google Form, mensosialisasikan cara dan tujuan dalam penggunaan Google Form tersendiri menggunakan Zoom. Yang ketiga adalah mengajak swasta ataupun pihak lainnya dalam berkontribusi dalam pelaksanaan fasilitas dan dukungan aktivitas kecamatan di daerah. Yang keempat, sosialisasi daring menggunakan Zoom. Dengan Zoom akan lebih mudah berinteraksi dan bersosialisasi kepada kepemudaan yang jaraknya jauh. Kegiatan tersebut jika ditarik berdasarkan nilai ASN, yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Yang pertama, dapat mengetahui usia dengan pasti, usia kepemudaan tersebut. Yang kedua, dapat memahami kebutuhan pemuda. Yang ketiga, lebih mudah menjangkau pemuda. Yang keempat, perbaikan layanan era COVID-19. Yang kedua adalah akuntabel. Ada akuntabel, yang pertama adalah mendapatkan keluhan pemuda dari Google Form tersebut. Semua usul, saran, dan masukan dapat dipertanggungjawabkan karena menggunakan sistem online. Yang usul dan masukan dapat dibuka secara umum. Yang ketiga adalah memperhemat biaya. Memperhemat biaya dilakukan karena jauhnya jarak sosialisasi tersebut. Jika menggunakan Zoom, maka hanya akan menggunakan HP, laptop, dan kuota. Yang ketiga kompeten, membantu kepemudaan belajar melalui fasilitas dan dukungan aktivitas kepemudaan. Kemudian membiasakan pemuda dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang keempat ada harmonis, yaitu tidak memandang latar belakang pemuda yang akan dilayani dan dikembangkan. Siapa saja dapat dilayani asal sesuai dengan sasaran dan target. Yang kelima ada loyal. Loyal ada ikut serta mencerdaskan bangsa, khususnya pemuda, dalam fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan. Yang keempat ada adaptif, menyesuaikan penggunaan teknologi dalam menjalankan tugas dan peran sebagai ASN. Kita dituntut dapat mempergunakan teknologi dalam menjalankan tugas kita dan mempermudah tugas kita. Kemudian selanjutnya ada kolaboratif, yaitu memberi kesempatan berbagai pihak dalam berkontribusi dalam pengembangan kapasitas dan aktivitas kepemudaan. Kami menerima bantuan, segala macam bantuan dari pihak swasta dalam bentuk CSR maupun lainnya, sehingga pengembangan kapasitas dan aktivitas kepemudaan ini menjadi kegiatan gotong royong antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan kapasitas kepemudaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.